Oke, lanjut kabar manjos. Kini datang lagi dari calon drone-drone tempur Indonesia, bos. Jadi, ternyata ada yang sudah deal dan akan datang ke Indonesia, tapi ternyata ada juga yang belum ada kabar sampai sekarang katanya. Nah, yang pertama nanti bocoran dari lembaga Kris, bos. Jadi tahun depan diharapkan katanya akan ada dua jenis drone-drone tempur dari Turki yang datang ke Indonesia, yaitu drone ANKS batch kedua dan drone Akinci. Nah loh, lantas drone seperti apakah itu, berapa unit total masing-masing drone yang akan datang, dan di bulan apa kira-kira datangnya? Setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua yang cukup amsyong. Nah, baru-baru ini juga mantan Dubes Indonesia untuk Iran membocorkan kelanjutan tawaran teknologi drone sangar Iran, bos. Yang ternyata katanya dulu sudah pernah ditawarkan oleh Iran ke Indonesia. Bahkan Iran siap ke Indonesia katanya. Namun sayangnya hilang kabar pula Indonesianya. Nah loh, lantas bagaimanakah itu nasib tawaran teknologi drone Iran? Penasaran beritanya? Cus, mari kita libas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kabar lanjutan drone tempur Turki, bos. Jadi semuanya bermula dari bocoran yang dibagikan lembaga Kris di akun medsos resminya yang menyebutkan bahwa Indonesia akan kedatangan dua jenis drone tempur Turki, yaitu drone Anka buatan Thai Turkish Aerospace Industries, dan yang lebih gacor ada drone Bayraktar Akinci buatan Baykar Turki. Nah, sebelumnya sedikit refresh, bos. Perlu kalian tahu bahwa Turkish Aerospace Industries disingkat Thai itu BUMN-nya Dirgantara Turki, bos. Jadi kalau di Indonesia mungkin itu mirip PTDI lah. Sedangkan Baykar itu perusahaan dirgantara swastanya Turki. Dimana selain Akinci juga ada drone TB2 dan drone TB3. Nah, sekarang kita bahas pelan-pelan ya postingan lembaga Kris. Jadi untuk drone ANKS, sebenarnya batch satunya sudah datang duluan, bos. Jumlahnya kemarin kalau nggak salah ya, itu 2 unit dikirim ke Pontianak, Kalimantan Barat, tepatnya di Lanut Supadio tahun lalu, bos. Nah, sekarang ini yang kedua, batch kedua disebutkan dalam kolom komentar jumlahnya adalah 12 unit. Dan total pesanan hanya 2 batch saja untuk saat ini, bos. Jadi ke depan kalau semuanya sudah datang, Indonesia bakal punya 14 unit drone ANKS. Kemudian lanjut ke Akinci. Nah, ini yang bikin makin panas nih. Indonesia ternyata juga sudah memesan sebanyak 10 unit Bayraktar Akinci, bos. Dan semua drone ini ditargetkan akan datang bertahap pada triwulan keempat tahun 2027. Nah, itu artinya sekitar bulan Oktober sampai November tahun 2027 nanti. Dan pertanyaannya sekarang, mengapa Indonesia memilih drone dari Turki? Bagaimana spesifikasinya? Seberapa kuatkah drone ANKS dan drone Akinci ini? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, sekarang kita masuk ke dapur teknisnya, bos. Pertama, drone ANKS. Ini drone pengintai, tapi awas bisa nyenggol juga nih. Jadi, huruf S di belakangnya itu adalah singkatan dari SATCOM, Satellite Communication, alias dia bisa dikendalikan lewat satelit, bos. Artinya drone ini bisa dikontrol dari ribuan kilometer jauhnya. Drone ini pun mampu terbang hingga 30 jam nonstop, ketinggian 30.000 kaki, dan jangkauannya bisa tembus di atas 2.500 km via satelit. Dan ini cocok banget nih buat kita, apalagi untuk patroli Laut Natuna Utara sampai pengawasan wilayah perbatasan, bos. Nah, tapi jangan salah, bukan cuma patroli doang, bos. ANKS di sini juga bisa membawa senjata nih, seperti contohnya bom pintar MAM-L dan juga MAM-C. Bahkan juga bisa bawa rudal laser. Jadi bukan cuma ngintai, tapi bisa langsung eksekusi target. Nah, kemudian yang lebih gacor yaitu adalah drone Bayraktar Akinci. Nah, ini beda, bos. Ini adalah drone HALE, High Altitude Long Endurance. Drone jarak jauh yang lebih gacor lagi. Jadi misal kalau drone Anka itu ibarat pisau, nah Akinci ini udah kayak pedang, bos. Spesifikasinya bobot hingga 6 ton, payloadnya mampu membawa 1.300 lebih kilogram, ketinggian 40.000 kaki, dengan mesin 2 turboprop. Dan spek ini sudah mendekati pesawat tempur ringan, bos.
Persenjataannya pun cukup gacor. Yang bikin merinding, drone ini bisa membawa rudal jelajah atau cruise missile. Kemudian juga bisa membawa bom berat berpresisi tinggi, bahkan rudal udara ke udara. Nah lo, artinya drone Akinci ini bisa menghantam target di udara juga bos. Jadi udah mirip pesawat tempur, tapi yang ini tanpa pilot. Sensornya pun canggih, menggunakan radar AESA kelas jet tempur, menggunakan kamera siang malam, plus sistem intelijen sinyal. Bahkan Akinci bisa deteksi dan tracking target dari jarak jauh. Ngeri sodap. Dan kalau semua ini terrealisasi, datang semua ke Indonesia, maka Indonesia akan punya 14 unit drone ANKS sebagai pengintai plus kemampuan strike ringan, dan 10 unit Akinci sebagai kemampuan strike berat. Ngeri sodap. Nah, sekarang lanjut kita cerita tawaran drone dari Iran bos. Bagaimanakah kelanjutannya? Oke, jadi di tengah panasnya perkembangan teknologi militer dunia, ternyata kita Indonesia dulu pernah punya peluang emas dari Iran bos. Dan ini bukan kaleng-kaleng nih. Kisah ini pun diungkap langsung oleh Dian Wirengjurit, sesosok diplomat senior yang pernah mewakili Indonesia di Teheran, Iran. Jadi dalam sebuah pernyataan yang dimuat pada Selasa 24 Maret 2026, admin kutip dari fajar.co.id, beliau pun membongkar pengalaman yang cukup bikin geleng-geleng kepala. Tapi nggak pakai angguk-angguk ya. Nah, ceritanya pun dimulai saat ia masih bertugas di Teheran, Iran bos, sebagai duta besar. Tugasnya jelas untuk membuka peluang kerjasama. Nah, saat itu Iran adalah negara yang dikenal punya teknologi drone tempur yang mumpuni bos. Ternyata menawarkan transfer teknologi drone-nya ke Indonesia. Jadi bukan nawarin barang jadi ya kan, bukan mau jual aja, tapi ngajak kolaborasi nih. Dan beliau pun gercep. Beliau langsung menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di Iran, lalu terbang ke Jakarta untuk menyampaikan peluang emas ini ke Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Awalnya ia bahkan sempat dijadwalkan bertemu menteri, tapi tak disebutkan entah menteri zaman siapa waktu itu, entah menteri Prabowo atau menteri Menhan Safri ya kan, admin pun belum tahu. Namun karena suatu alasan akhirnya beliau hanya bertemu dengan pejabat lain di Kemenhan. Tapi responnya bikin semangat bos. Pejabat Kemhan waktu itu bilang, drone Iran top, kita siap. Wah, ini ya ibarat udah kayak kuda keras ya kan. Ibarat tinggal eksekusi aja nih. Tapi disinilah plot twistnya datang bos. Setelah Dian kembali ke Teheran, Iran, ia pun katanya menunggu. 3 bulan ya nunggu, masih sunyi, belum ada tanda-tanda kerjasama. Nunggu 4 bulan, masih sepi, bahkan 5 bulan masih nihil. Dan lebih amsyongnya lagi, pas beliau balik lagi ke Jakarta untuk mengkonfirmasi, pejabat yang ditemui malah bilang gak tahu soal rencana drone Iran itu. Padahal awalnya kelihatan udah oke ya kan? Nah, jadi ini kalau Mimin lihat bukan lagi cuma miskomunikasi nih. Tapi bisa jadi itu ora urus ya kan? Atau takut ngurusnya karena ribet. Atau malah sebenarnya udah jalan bos, tapi diem-diem baik, takut kena sanksi. Nah, itu admin kurang tahu. Namun untuk kabar resminya, sampai saat ini katanya masih nol besar. Belum ada realisasi kerjasama teknologi antara Iran dan Indonesia. Padahal kalau itu dijadikan dulu, bisa jadi Indonesia kini udah selangkah lebih maju di bidang teknologi drone bos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian dalam hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.